Jumlah produksi hortikultura di Kabupaten Indramayu setiap tahun terus mengalami peningkatan. Jenis semangka dan melon bahkan semakin diminati oleh pangsa pasar dari luar daerah Kabupaten Indramayu. Nah, saat sekarang saya sedang berada di Desa Kedokan Gabus, Kecamatan Gabus Wetan. Di tempat ini, Anda lihat di belakang, sudah nampak greenhouse dari produksi melon yang akan dijadikan sebagai sentra agroeduwisata yang nanti akan dijadikan sebagai wisata petik melon. Seperti apa keseruannya, seperti apa liputannya? Yuk kita ikuti liputan Diskominfo berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Edi. Ya, nah. Ya. Pak Kabid, Ya. Ini adem sekali Pak Kabid di greenhouse melon ini. Iya, Pak Mas Edi. Iya. Saya baru ke sini loh, Iya. ke Desa Kedokan Gabus. Ternyata di tengah perkampungan Iya. yang masuk gitu ya, Iya. ada sentra melon Iya. di sini. Modern pula ya Mas Edi. Modern pula. Iya. Meskipun saya ke sini harus pakai Google Map. Iya. Nah, ini kan kabarnya Iya. Pak Kabid, jumlah produksi hortikultura di Kabupaten Indramayu terus meningkat, terutama melon dan semangka Iya, gitu ya. iya. Seperti apa sih peningkatannya? Ya, alhamdulillah Mas Denny ya, kita tahun 2022 itu produksi melon dan semangka kita di Kabupaten Indramayu itu sekitar 5.000-an. 5.000 5.000 ton. kintal. Oh, kintal, 5.000 kintal ya. Ya. Nah, 2003 alhamdulillah ada peningkatan. 2023 kemarin ada peningkatan sekitar 13.000 kintal. Jadi ada peningkatan lebih dari 2,5 ya, 2,5 kali lipat gitu ini. Dari 5.000 kintal menjadi 13.000 kintal. Kintal, betul Mas. 22 ke 2023 gitu ya. Iya, ini kan naiknya cukup sangat signifikan sekali Iya. Pak Kabid. Iya. Faktor apa nih yang mengalami kenaikan jumlah horti ini? Ya, peningkatan produksi melon di Kabupaten Indramayu ini dipengaruhi dengan adanya inovasi-inovasi dari kami, dari pemuda tani kita yang di Kabupaten Indramayu dengan adanya sistem hidroponik ini, Mas. Hidroponik. Iya, jadi kan yang konvensional ini produksinya kan hanya 2 kali maksimal ya, 2 kali bisa tanam. Karena rentan dari produksi melon ini kena hujan itu sangat rentan sekali. Tapi dengan adanya sistem hidroponik dengan sistem greenhouse ini tidak mengenal musim, jadi bisa 4 kali, Mas. Bahkan bisa 4 kali. 4 kali setahun ya. Setahun itu produksi. Jadi 65 hari kan, ini kan usia melon kan 65 hari. Nah, bisa setelah itu semai kemudian tanam lagi. Jadi terus berterus sampai 4 kali bisa produksi terus. Iya. Sentra-sentra melon ini ada di mana Pak Kabid? Sentra melon ini sebenarnya di sini, Mas, di Desa Kedokan Bunder nih. Kebetulan saya lagi Kedokan Gabus. Kedokan Gabus, maaf, Kedokan Gabus. Maaf, Kedokan Gabus yang kebetulan saya lagi berjumpa dengan Mas Saruja ini, Mas. Mas Saruja ini petani melon di Kedokan Gabus ini beliau ini sudah melakukan budidaya melon ini lama ya, udah dari 2020. Ya, ini makanya ini sebagai sentra melon di Kabupaten Indramayu, kemudian berkembang ke beberapa daerah, kemudian di Malangsari, di Kedokan Bunder, kemudian di Kedung Wungu. Artinya produksi melon kemudian di Pasekan sekarang ini, karena Pasekan sekarang sudah panen, menggunakan lahan-lahan yang setelah padi, lahan itu sawah ya. lahan sawah. Akhirnya ini yang kalau di rutinitas bulanannya ada di sini di Kedokan. Proses awal membuat greenhouse seperti ini nih, Pak Saruja. Ya, jadi pengalaman saya itu memang sama sih. Saya juga bukan dari kecil sebagai petani. Saya juga bisa dibilang juga sebagai petani mualaf, Pak. Petani mualaf. Petani mualaf. Jadi bukan dari kecil dari petani. Saya basicnya adalah jualan. Saya punya toko handphone gitu, Pak. Sampai 2018 gitu ya. Saya mulai terlibat di bikin greenhouse hidroponik yang menanam sayur gitu. Ini pasti gara-gara sering-sering scroll nih. Enggak, emang gara-gara Pemda juga waktu gitu. itu. Pemda kan ada tiap tahun kan ada pameran, ada stand hidroponik. Jadi saya tertarik, akhirnya dari situ saya belajar dan bikin. Nah, kecintaan di dunia budidaya itu berawal dari situ. Saya berhidroponik, setelah itu semakin mencintai dunia budidaya sampai akhirnya saya turun ke
open field gitu. Dari hidroponik jadi greenhouse saya ke open dulu Pak. Ke open field di lahan, di lahan ya. Nah, itu kenapa saya juga jadi tertarik ke melon. Awalnya kan memang bukan melon ya, ada di pakcoy gitu, kangkung, bayam, salada. Karena memang saya pikir melon itu banyak hal yang sangat menarik di dunia permelonan itu. Kenapa Pak? Ya Mudah salah satunya kalau mudah ya nggak ada yang mudah sih. Tapi yang lain dari budidaya yang lain, contohnya kenapa saya nggak milih semangka gitu kan. Yang menarik contoh begini, ketika panen, apalagi sekarang di dalam greenhouse ya, waktu di open field aja, kalau melon itu ketika panen kita share aja di Facebook, di media sosial itu antusiasme orang itu banyak. Betul sekali. Misalnya tanggal sekian mau petik, kita jual dengan sistem di media sosial itu bisa. Tapi selain melon kayaknya susah. Iya. Cabe kita, oh besok ya mau petik cabe, kayaknya antusiasmenya juga kurang gitu. Iya, betul, Semangka betul, juga betul, kurang betul. itu. Terus juga yang menarik di melon juga banyak Pak. Harga juga. Iya. Harga kalau semangka ketika panenan itu ya paling nggak mungkin lah di atas 5.000 apalagi 10.000 itu susah. Per kilo. Tapi melon itu kan karena memang banyak jenis dan varietasnya. Ada melon yang harganya cuma 5 ribuan sampai puluhan ribu. Ini yang bikin menurut saya sangat menarik dan menurut saya juga Indramayu ini sangat potensi sekali untuk bisa memproduksi atau berbudidaya melon. Ini Sobat Kominfo, ini saya ada di tengah-tengah dari greenhouse dari Pak Saruja tadi ya. Kita pengen lihat nih ada jenis melon apa saja di sini. Anda lihat kan, ini udah kuning-kuning banget nih. Mudah-mudahan ini udah siap panen. Pak, nanti kita pengen lihat jalan-jalan. Ini ada jenis melon apa aja Pak ya? Siap, siap. Oke. Nah, Pak Saruja, di greenhouse ini ada berapa ribu pohon ini, Pak? Jumlah total populasi itu 1.590 pohon. 1.590-an. Iya. Ya. Ada berapa jenis melon di sini? Sementara di tahap ini, di musim tanam ini saya tanam 3 jenis, Pak. 3 jenis. Ada 3 varietas. Salah satunya ini yang di sekitar kita ini jenisnya sweet lavender. Sweet lavender. Ya, ini sweet ya. lavender. Ini jenis melon golden dengan ketika usianya sudah tua dia akan berjaring dan rasa yang cukup manis. Sweet lavender ini. Terus apa lagi? Terus ada juga sweet emerald. Sweet emerald. Ada di ujung sana. Terus juga ada sweet net. Sweet net. Jadi sweet-sweetan semua. Mudah-mudahan nanti akan sangat manis. Jadi Sobat Kominfo, kalau milih melon itu yang sudah tua kelihatan itu dari ininya nih, keluar jaring atau semacam urat ya. Semakin rapat jaringnya, uratnya semakin tua Pak ya. Nah, pasti lebih saya manis. baru tahu ternyata. Ya, begitu caranya. Nah, ini benar-benar sangat menggemaskan sekali Sobat Kominfo. Depan, kanan, belakang, kiri itu semuanya melon. Nah, Kang, ini kan tadi kan cirinya adalah uratnya semakin rapat gitu ya. Ini ada berurat, ini juga berurat, ini juga berurat. Ini yang kira-kira siap petik ini yang mana ini? Ya, yaitu yang identifikasinya adalah semakin banyak jaringnya atau netnya itu semakin tua. Jadi kita perhatikan walaupun dalam satu bedengan juga pasti ada perbedaan kan. Kayak ini buah yang cukup tinggi, ini uratnya masih ini jarang ya. Nah, bisa diartikan ini lebih mudah daripada yang ini. Walaupun nanamnya bareng ya? Ya, karena juga itu nggak mungkin juga seragam kan. Kadang-kadang polinasinya ada yang beda hari, itu yang akan membedakan tingkat umur daripada buahnya itu sendiri. Ini mana yang paling tua nih kayaknya? Ya di antara misal kita bandingkan di antara 3 buah ini ya. Ini kan salah satunya. Nah, 1, 2, 3 ini kalau kita perhatikan ini jaringnya lebih dapat kerapatannya juga ketebalan jaringnya, jadi bisa diartikan dari 3 buah sweet emerald sweet lavender ini yang lebih tua. Ini lebih tua. Nah, ini lebih tua nih ternyata. Kita coba kita buka seperti apa rasanya, manis sekali. Oke. Kita coba ya, walaupun belum saatnya, sebenarnya masih ada sekitar 2 minggu lagi untuk masa petiknya, tapi ya kita bisa uji di usia sekitar 55 hari setelah tanam ini. Sini.
Wow. Wah. Wow, ini. Nah, coba lihat. Ini udah merah banget, ranum banget nih. Ini udah siap konsumsi dan karena paling tua ya. Ya. Gitu ya. Kita buang bijinya. Buang di sini nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kita bagi 3. Satu, 2. Yes. Ayo Pak, kita cobain Pak. Ayo Mas, ayo Mas. Bapak nggak bosan Pak? Nih, ini tadi sweet apa tadi? Lavender. Sweet lavender ya. Kita coba. Manisnya seperti apa? Bener. Ngeces. Ini manis banget. Ini usia 55 hari. 55. Padahal belum tadi. Belum, Masih yang sekitar 15 hari lagi. 15 hari lagi. Ini udah manis banget loh rasanya. Pak Saruja, aduh makasih banyak udah ngajak kita keliling-keliling ke kebun melonnya nih. Kalau pemasaran melon Pak Saruja kemana aja nih Pak Saruja? Kebetulan memang istilahnya kita juga udah mempunyai jaringan gitu ya. Jaringan ada juga teman-teman toko buah di kota-kota. Terus juga ada juga dari PT Sewu Segar yang suka supply kayak pisang dan lain sebagainya. Jadi intinya sih sampai saat ini untuk pendistribusi atau menjual hasil melon itu sudah ada pasarnya, yang memang sebenarnya yang terjadi malah kekurangan stok. Ya. Wah. Contoh aja salah satu toko di Bandung itu dia meminta per minggu itu 1 ton. Sementara iya, saya sendiri kan dia mau kemarin itu panen kemarin itu minta kontrak Mas. Bisa nggak katanya satu ton untuk 1 minggu. 1 minggu. Ini kan berarti kebutuhan atau peluang untuk budidaya melon itu sangat besar sekali. Nah, ini ngomong-ngomong juga Pak Kabid katanya ini mau dibikin apa namanya? Wisata petik melon sendiri. Betul Mas Yadi. Dengan jumlah produksi tadi itu seperti apa? Kita agendakan, kita programkan teman-teman yang mempunyai greenhouse yang ada di dalam melonnya dalam greenhouse ini bisa dijadikan wisata petik bagi masyarakat. Otomatis masyarakat sekitar yang penikmat tadi melon itu bisa datang ke sini. Jadi ini sebagai wisata desa juga Mas Desa. Betul. Ini sebagai wisata desa bahwa kita di desa-desa itu ada budidaya melon ataupun budidaya pertanian bisa untuk sebagai wisata. Salah satunya adalah melon ini. Ya, terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang mau ingin petik melon sendiri bisa datang langsung ke Desa Kedokan Gabus, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pak Kabid, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih. Terima kasih melonnya udah nyoba melon yang luar biasa manisnya. Iya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di liputan berikutnya.